محمد سيد القرنين والثقلين والفريقين بنور ومن عدم يا رب في المصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد ونعم وعنهم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جدوا شرفا يا رب جدوا شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا صل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي القدر العلي والفخر الجليل سادتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم الحسن والحسين وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. النبي محمد صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والمسلمين والصحابة والتابعين ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح المرحوم إلى رب النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم برام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد وقال المصنف رحمه الله جل نفعه وبحب الدارين آمين قال اللهم علمنا علما نرضى به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإمام الملائكة المقربين
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Para jamaah, kita masih mengkaji masalah puasa. Jadi kemarin sudah kita mulai tentang rukun-rukun puasa atau wajib-wajib puasa. Kemarin dikatakan bahwa rukun atau fardhu shaum ada 3, rukun puasa atau wajib puasa ada 3. Yang pertama, niat di malam hari. Dan yang kedua sekarang wasaimun, yaitu orang yang berpuasa. Orangnya, ya kan nggak mungkin kalau ada pekerjaan nggak ada yang mengerjakan. Pekerjaannya itu puasa, orangnya yaitu orang itu puasa. Shaimun. Kal'aqidi fil bai'i. Jadi sama saja seperti orang yang melakukan akad di dalam jual beli. Rukun jual beli di antaranya adalah adanya 2 orang antara pembeli dan penjual. Ya. Jadi kalau ada pembeli dan penjual, ya nggak memenuhi rukun jual beli. Atau ada yang jual tapi nggak ada yang beli. Ya, nggak ada yang beli, ada penjual, ada pembeli terjadi. Jadi yang namanya jual beli itu ada penjual, ada pembeli. Nah, penjual dan pembeli itu termasuk rukun jual beli. Jadi sini dikatakan seperti akad di dalam jual beli. Ada yang pembeli, ada yang menjual. Dan dalam puasa ada yang berpuasa, gitu maksudnya. Ya. Tetapi di dalam sholat, rukun sholat itu nggak termasuk orang yang sholat. Di dalam puasa, rukun puasa ada di antaranya orang yang berpuasa. Di dalam jual beli adalah orang yang menjual, orang yang membeli. Tetapi di dalam rukun sholat tidak ada orang yang melaksanakan sholat. Yang disebut. Jadi rukun sholat yang 18 itu nggak ada, itu musalli, orang yang sholat disebut. Kenapa? Karena secara akad kita, secara logika kita udah ngerti ya, apabila dikatakan sholat ya ada orang sholat. Tapi kalau jual beli itu kan nggak bisa dibayangkan. Kalau sholat dibayangkan, bisa dibayangkan sama sholat. Kalau jual beli nggak bisa dibayangkan, ya begitu, susah dibayangkannya. Atau orang yang puasa, kadang-kadang kita nggak bisa bedakan mana yang puasa, mana yang nggak puasa. Kadang-kadang ada yang nggak puasa kayak orang puasa. Lemes banget. Dan sebaliknya yang puasa kayak nggak puasa, bangga banget, nggak kuat. Kan susah kan? Ya, membedakannya. Nah makanya dia termasuk bahwa di dalam rukun puasa adalah orang yang melaksanakan puasa. Di dalam jual beli adalah orang yang bertransaksi jual beli. Itu merupakan rukun. Ya, merupakan fardu daripada jual beli atau daripada puasa. Wahada min ziyadati ini ya merupakan tambahan dari aku, seperti kal'aqini fil bait, itu kalimat itu tambahan dari aku dalam Quran. Lalu rukun puasa yang ketiga wa tarku muftirin, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kita dari pagi, dari sejak terbit fajar dan subuh sampai maghrib kita untuk apa saja yang membatalkan puasa kita tahan, makan, minum, hubungan badan suami istri, ya, dan hal-hal yang membatalkan lain yang memasukkan sesuatu ke obat terbuka, itu kita tahan semuanya. Nah, itu termasuk rukun puasa. Wa tarku muftirin, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, min tanawuli ta'amin wa ghairihi. Contohnya memakan makanan dan selain makan, wa ghairihi, dan selainnya selain makan.
Makan jelas, minum jelas batal puasa. Yang lainnya apa maksudnya? Memasukkan apa tuh? Yang buat paling kuping namanya batal. Iya, apa? Iya, itu kalau lagi puasa jangan masukin lubang kuping kita, ya, atau hidung, ya, atau dubur, kubur, ya, jangan dimasukin. Itu nanti bisa batal. Itu dikatakan wabah ini. Dan selain daripada makan, selain daripada minum, memasukkan sesuatu ke lubang yang atau ke rongga yang terbuka, itu ditahan semuanya lagi puasa. Nah, jadi berarti rukun puasa hanya 3. Bahkan di dalam kitab fikih yang lain dikatakan hanya 2. Niat sama menahan hal-hal yang membatalkan puasa itu cukup. Kalau sini kita buat 3, yaitu orang yang melaksanakan ibadah puasa. Gitu. Selesai masalah rukun puasa. Kemudian wajami'uhu ay as-shaumu arba'atu asya. Secara keseluruhan puasa itu ada 4 macam. Jadi puasa itu ada 4 macam. Ada yang fardu, ada puasa wajib, ada puasa sunat, ada puasa yang makruh hukumnya, ada puasa yang haram hukumnya. Nah, kita nih yang kita biasa lakukan adalah puasa yang wajib di bulan Ramadan dan puasa sunat. Puasa sunat mungkin Senin Kamis, mungkin tanggal 9 dan 8 bulan haji kita lakukan. Tapi kalau puasa yang makruh, ya puasa yang haram mungkin nggak pernah kita lakukan atau pernah kita lakukan tapi nggak tahu hukumnya. Bisa jadi begitu. Nah, jadi di situ ada 4 kelompok berpuasa. Puasa fardu, puasa sunat, puasa makruh, dan puasa haram. Wa jami'uhu ay as-shaumu arba'atu asya'a, dan keseluruhannya secara keseluruhan puasa itu ada 4 macam. Fardun, yaitu puasa fardu. Ya seperti puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar. Itu kalau puasa nazar jadi wajib karena ke nazar. Kalau saya sembuh dan saya berpuasa, ya Senin Kamis selama sebulan. Nah, yang awalnya hukum puasa Senin Kamis bulan jadi wajib. Kenapa? Karena dinazarkan. Ya, dinazarkan. Kalau orang dulu itu kaulan. Sebentar itu. Ya, kalau ada anaknya sakit, ya ibu anak, ya kalau sembuh, ya punya kaulan. Ya pergi kemana? Pergi ke Cakung naik delman. Oh ya, pergi lama. Pas disebut naik delman mana? Ke Cakung udah senang banget. Atau paling banter naik koplet. Ya, naik koplet di mana sih? Itu juga rukun. Ya Cakung. Kalau itu terlintas hanya dalam hati tidak terucap. Ya. Jadi yang namanya nazar itu harus diucapkan. Kalau dalam hati belum jadi nazar. Ya, karena itu yang namanya nazar harus benar. Lain sama niat. Kalau niat itu memang di dalam hati, ya. Tapi kalau nazar itu harus diucapkan. Kemudian wanafilun, ya, puasa sunat yang kita kenal adalah Senin Kamis, puasa Nabi Daud, puasa hari buka, puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14 dan 15 tiap bulannya, ya. Puasa apalagi itu tanggal 8 9 bulan, tiap bulan itu bulan haji, hari Tasu'a, ya. Asyura itu puasa sunat, ya. Jadi itu sunat. Wa makruhun, ada lagi puasa yang makruh, nanti akan disebutkan, ya. Apa itu termasuk puasa yang makruh? Ya, ya seperti katakanlah orang yang sakit, orang yang musafir, orang yang hamil, orang yang menyusui anak, orang sangat tua. Padahal kalau mereka itu melakukan puasa, dikhawatirkan yang lagi hamil, lagi menyusui anak nanti sakit, orang tua juga takut sakit nanti, tapi dikerjakan juga itu makruh, ya. Jadi dikatakan didaqaqu masyaqqatan syadidatan,
kalau mereka berpuasa justru sangat dikhawatirkan karena mereka lakukan itu termasuk makruh. Wa haramun, dan juga ada puasa yang hukumnya haram. Ya. Kapan orang hari raya Idul Fitri dia puasa? Ya, kita punya keyakinan. Saya yakin bahwa Idul Fitri besok. Nah, kalau dia yakin bahwa besok Idul Fitri, maka besok bagi dia haram melaksanakan puasa. Tapi kalau dia berkeyakinan bahwa Idul Fitri sekarang, ya besok kan berarti udah tanggal 2, berarti boleh dilaksanakan puasa. Jadi kita kan kadang-kadang ada yang beda lebaran, ya ada yang Sabtu, ada yang Minggu. Ya kita sih kalau bisa, emang enaknya yang duluan ya, puasanya belakangan, lebaran dulu. Gitu. Nah jadi kita punya keyakinan jangan lu salam kan lu boleh puasa pada hari ini. Kenapa? Orang pada kita, saya belum Id, saya besok. Nah, nanti jadi masalah. Nah, kita berkeyakinan Id besok. Kalau kita berkeyakinan Id sekarang, boleh kita puasa sekarang, ya boleh, ya haram. Gitu. Nanti akan contoh-contohnya di bawah. Nah, akan diuraikan di sini. Fal fardu, maka puasa yang hukumnya wajib adalah salah satu anwa'in, ada 3 macam. Puasa fardu 3 macam. Artinya fardu ya kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Nah ini puasa kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan berdosa. Karena fardu. Ahaduha, salah satunya adalah ma yajibu tatabu'uhu wa huwa shaumu Ramadan, yaitu yang wajib dikerjakan secara terus-menerus, secara berurutan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Jadi puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Dan puasa Ramadan itu adalah puasa yang berurutan dikerjainnya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima gitu. Yang hari pertama dikerjakan, 2 enggak, 3 dikerjakan, ya, 3 dikerjakan, 4 kosong, 5 dikerjakan lagi 1. Nah, jadi itu tak tahu dikerjakan berturut-turut puasa Ramadan. Juga yang termasuk puasa wajib adalah wa kafaratin. Ini atop dari shaumu kafaratin. Puasa karena membayar kafarah. Ya. Di sini katakan wa kafarati zihari, ada ziharnya ya. Wa kafarati zihari, dan puasa membayar kafarah karena dia zihar. Zihar itu artinya dia menyamakan salah satu bagian anggota badan istrinya dengan bagian anggota ibunya, dengan bagian anggota neneknya, cingnya, adiknya, kakaknya. Jadi bukan semua perempuan-perempuan yang termasuk mahramnya dia tuh, ya perempuan-perempuan yang haram dia nikahi, maka istrinya bagian badan istri jangan sama pada perempuan itu. Bukan pada ibu doang, bukan. Kakak kita, katakanlah kita punya kakak perempuan, maka istri kita bagian badan jangan samakan dengan bagian badan istri kita. Kayak apa kakak kita, adik kita, nenek kita, cing kita, ibu kita, ya, gitu. Nah kalau itu dilakukan, maka dia kena salah satu dendanya, salah satu kafarohnya adalah ya puasa berturut-turut, yaitu 2 bulan. Berat, hanya bilang begitu doang. Punggung kamu kayak punggung ibu saya. Seorang suami ngomong begitu pada istrinya, maka dia kena kafarah puasa berapa? 2 bulan berturut-turut. Ini yang dikatakan, ya yang dikatakan tadi, apa yang wajib dikerjakannya secara berturut-turut. Satu diantaranya puasa Ramadan, kenapa berturut-turut? Yang kedua, puasa karena membayar denda kafarah zihar. Ya, kafarah karena dia menyamakan bagian badan istrinya dengan bagian badan perempuan yang haram dia nikahinya. Wa kafarati qatlin, dan juga yang termasuk puasa wajib adalah puasa membayar kafarah karena membunuh. Ya, karena membunuh.
maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, karena dia membunuh gitu. Ya. Nanti kan di sana pertama kali kalau memang dia membunuh secara sengaja, dia harus dikisos, dibunuh lagi. Kalau dia dimaafkan sama keluarga terbunuh, maka dia harus membayar 100 ekor unta secara cash. Nah, kalau nggak mampu juga dia puasa. Nah, jadi sini dikatakan membayar puasa, membayar kafarah karena membunuh. Itu juga 2 bulan berturut-turut. Nah, ini yang dikatakan yang pertama puasa wajib yang dikerjakan berturut-turut. Ya, puasa yang hukumnya wajib yaitu puasa yang dikerjakan secara berturut-turut. 1 Ramadan, kedua membayar kafarah zihar, dan yang ketiga membayar kafarah karena membunuh. Ya. Wa kafarati zihar wa kafarati qatlin wa kafarati jima'i nahari Ramadan amdan. Jadi tadi itu mungkin jadi satu, wa kafarati zihari wa kafarati qatlin gitu ya. Yang ketiganya wa kafarati jima'i nahari Ramadan amdan. Dan juga puasa kena membayar denda karena hubungan badan di siang hari bulan Ramadan secara sengaja. Di bulan Ramadan di siang hari suami istri hubungan badan, maka dia kena kafarah. Ya, tentunya setelah tidak mampu. Yang pertama itu mereka muda. Kalau nggak mampu, kemudian dia puasa ya 2 bulan berturut-turut. Ya, kalau nggak mampu juga, baru dia memberikan makan 60 orang fakir miskin. Nah, gitu. Jadi diantaranya adalah puasa ya 2 bulan berturut-turut. Kenapa? Karena dia hubungan badan di siang hari bulan Ramadan amdan secara sengaja. Bahkan tambah lagi wasaumi nadrin syurita fihi tatabu'in. Dan puasa karena nazar yang dia syaratkan padanya berturut-turut. Ini kan kita bicara masalah puasa berturut-turut. Ya, puasa wajib yang puasa itu dikerjakan secara berturut-turut tadi sudah disebutkan termasuk nazar. Saya nazar kalau saya berhasil bisnis saya akan puasa sunat 3 hari berturut-turut. Nah, karena ada kalimat berturut-turut, maka dia wajib kerjakan berturut-turut. Nah, gitu. Nah, ada kata-kata saya kerjakan secara berturut-turut. Ya. Nah, itulah puasa yang wajib hukumnya. Dan kebetulan semuanya itu dikerjakan secara berturut-turut. Tatabu. Kemudian yang termasuk puasa fardu juga, tapi kelompok yang kedua puasa niha, yang keduanya ma yajibu tafriquhu, yang wajib dikerjakan tetapi tidak berturut-turut, bisa pisah-pisah gitu, bisa pisah-pisah. Nah, ini termasuk kelompok puasa fardu. Ya, tapi macam yang kedua. Kalau macam yang pertama yang dikerjakannya berturut-turut. Yang kelompok kedua yang dikerjakannya pisah-pisah, terpisah-pisah. Apa itu? Wa huwa shaumu tamattu'in wa qiranin. Yaitu puasa karena melaksanakan ibadah haji tamattu atau melaksanakan ibadah haji qiran. Ya. Haji tamattu itu adalah seorang yang berniat melaksanakan ibadah haji di musim haji, tetapi dia lebih dulu ihram umroh daripada ihram haji. Padahal itu musim haji. Kapan musim haji itu? Musim haji itu dari bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, di bulan-bulan ini dia kan bulan-bulan haji 3 bulan. Yang seharusnya dia kerjakan apa? Ihram haji dulu, baru ihram umroh. Tapi kalau itu yang dilakukan, ihram haji dulu baru ihram umroh, kelamaan pakai kain ihramnya. Dan larangan juga banyak, nggak tahan kita. Maka dikerjakanlah ya ihram umroh duluan. Mestinya ihram haji dulu. Nah, ihram umroh duluan. Nah, kalau udah ihram duluan, ya udah
Setelah selesai tawaf, sa'i, cukur, selesai. Ya, udah nggak pakai pakaian ihram, udah pakai lagi nanti menjelang tanggal 9 bulan haji. Ya, kayak Pak Haji Wanto kemarin kloter 10 sampai di Mekah itu menjelang tanggal 9 bulan haji masih lama banget. Ya kalau dipakai, kalau hajinya haji ifrad, selama itu terus pakai ihram, udah capek banget. Ya, capek dari segi apanya, macam-macam, dari segi pakaian ihramnya, dari segi jauhkan larangan, banyak banget larangan sebagainya, mana yang udah disebutkan. Nah maka Pak Jiwanto sama istrinya dan kawan-kawan pakai hajinya apa? Haji tamattu, ihramnya ihram umroh dulu. Padahal seharusnya ihram apa? Ihram haji dulu, kalau udah musim haji. Nah karena melaksanakan ihram karena melaksanakan haji tamattu, maka bayar denda. Menyembelih seekor kambing, atau punya duit buat beli kambing, bayar puasa. Ya, puasa berapa? 3 hari ketika masih ada di Mekah, 7 hari pas sudah pulang ke rumah. Itu kerjainnya kan bisa tuh. Yang 3 di Mekah, berselang beberapa hari pulang, baru kerjain lagi 7 di rumah. Itu dikatakan tafrik. Ya tafrik dan dipisah. Kalau tadi di atas tatabu berturut-turut, 2 bulan berturut-turut, jangan ada yang kosong. Nah kali ini yang termasuk puasa haji juga, tapi dikerjakannya berpisah-pisah adalah ya karena orang melaksanakan haji tamattu atau melaksanakan haji qiron. Haji qiron itu artinya satu pelaksanaan dapat 2. Dia niatkan umroh juga dan dia niatkan haji juga. Ngerjainnya tawafnya sekali, sa'inya sekali, cukurnya sekali. Ya kan seharusnya kalau kita katakanlah kalau kita umroh dulu. Kalau umroh itu kan pasti kita niat ihram umroh, tawaf, sa'i, cukur. 1. Dia niat ihram haji, ya tawaf, sa'i, cukur juga kan. Nanti ada melawan segala macam. Jadi tawafnya 2 kali, sa'i 2 kali, cukur 2 kali. Ini karena dia gabung, jadi haji qiron itu artinya digabung. Ya, satu pelaksanaan tapi dapat 2. Dia laksanakan tawaf 7 kali putaran, itu tawaf umroh sama tawaf haji. Dia sa'i sekali, itu 7 kali putaran, dapat tawaf sa'i, tawaf umroh, tawaf haji. Cukup sekali, itu buat umroh juga, buat haji juga. Nah maka kalau haji yang begitu, dia kena denda juga. Apa dendanya? Ya dendanya diantaranya adalah puasa 10 hari, yang 3 hari di Mekah, yang 7 hari di kampung halaman. Bisa benar tafrik ya. Ma yajibu tafriku wa huwa shaumu tamattu'in wa qiranin, itu puasa orang yang melaksanakan ibadah haji tamattu. Haji tamattu senang-senang, qiranin artinya penggabungan bersamaan, ya qiran gitu. Juga wafawati nusukin, puasa kena luput ibadah haji. Umpamanya dia tidak melaksanakan wukuf ibadah Arafah, ya, maka dia nanti itu kena denda, ya, dia kena denda. Dendanya apa? Ya denda itu diantaranya nanti dia melaksanakan puasa, ya, itu termasuk yang wajib, ya, yang wajib. Nah itu kan termasuk rukun haji tuh, ya, yang namanya wukuf ibadah Arafah, ya, gitu. Ya dikatakan situ bi anfa tahun wukuf, ya bi anfa tahun wukuf bi Arafah, ya, dia tidak wukuf di ibadah Arafah, gitu. Kemudian wa tarki wajibin fihi, ya, dan puasa karena meninggalkan hal-hal yang wajib pada ibadah haji itu. Umpamanya ya orang yang melaksanakan ibadah haji tapi dia meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib. Ya umpamanya dia tidak ihram dari mikot, padahal ihram dari mikot itu wajib, ya. Kemudian dia tidak melontar, dia tidak menginap di Musdalifah,
tidak menginap di Mina, tidak tawaf wada. Nah, maka dia juga nanti wajib ya membayar dengan puasa ya. Kalau umpamanya tidak bisa bayar dengan yang lainnya, dengan puasa, dan dikerjakannya itu berpisah ya, tidak terus menerus ya. Di Mekah 3 hari, kemudian di kampung halaman 7 hari. Itu dikatakan wa tarki wajibin fihi, maksudnya di sini puasa karena meninggalkan yang wajib pada ibadah haji. Yufarriqu fiha bainas salasati was sab'ati, yaitu dipisah-pisah fiha padanya, pada apa? Pada tempat-tempat yang wajib tadi harus dikerjakan ya. Dia tidak melontar, dia tidak menginap di Muzdalifah, dia tidak menginap di Mina, tidak tawaf wada. Itu dikatakan fiha ya, fil mawadhi, pada tempat-tempat itu bainas salasati was sab'ati, antara 3 dan 7. Dipisah kerjanya. 3 di Mekah, 7 di rumah. Nah, gitu ya. Itulah puasa yang wajib tapi dikerjakannya misah-misah. Wasalasatul akhiratu min ziyadati, 3 macam yang terakhir dari tambahan aku. Ya. Jadi kalau begitu, yang pertama tadi kan saumu tamattu'in, yang kedua saumu qironin, kemudian saumu fawati nusukin, keempatnya saumu tarki wajibin fihi, 4. Nah, dari 4 itu berarti yang 3-nya dimulai dari qironin, fawati nusukin, dan tarki wajibin. Itu katanya min ziyadati, merupakan tambahan aku, kata pengarang. Juga termasuk puasa wajib tapi dikerjakannya misah-misah, wa saumi nazrin syurita fihi tafriqun. Puasa ya, puasa nazar ya, wa saumu nazrin, dan puasa nazar yang disyaratkan pada puasa nazar itu tafriq. Ya, tadi juga sama. Kalau saya sembuh dari penyakit saya berpuasa selama 7 hari, tapi kerjainnya misah-misah. Ya, seminggu sekali, seminggu sekali, ya, jadi 7 minggu. Nah, karena dia niatin begitu, ya bisa-bisa kerjainnya. Nah, gitu. Wajib dikerjakan yang gitu. Oh, gitu. Ya, sampai rasanya begitu. Nanti insya Allah melanjutkan wasali suha ya, wasali suha. Sekarang tanggal 29. Baik, para jemaah, saya pernah membaca dari juga. Ini tentang macam-macam puasa ya. Masih kita bicara masalah yang wajib, yang wajib belum selesai semuanya. Baik, sekarang kita lanjutkan bacaan kita. Masih membicarakan masalah larangan berbuat zina, homoseks, dan lain sebagainya ya teman-teman. Sekarang kalau nggak salah nih catatan saya, wa qala ta'ala, ya walladzina la yad'una ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa 'adhaban yudha'af lahu al-'adhabu yawma al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyembah bersama Allah akan Tuhan yang lain. Jadi dia hanya menyembah Allah, tidak dia menyembah Allah, menyembah yang lainnya, tidak, hanya disembah hanya Allah. Dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Dia tidak membunuh orang yang memang tidak boleh dibunuh, illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar. Ya, kalau memang ada al-gojo, dia diperintahkan untuk membunuh orang yang memang orang itu harus dikisos,
Maka si Al juga berdosa, memang harus, karena memang kisos. Ini enggak, ya. Memang orang yang tidak dikisos, ya berarti kan dia terjaga tuh, dijaga darahnya. Maka orang itu haram untuk dibunuh. Jadi mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Ada kalimat yaznun, karena kita sedang bicara masalah zina. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan hal itu, dia membunuh jiwa, dia membunuh orang lain, dia menyembah selain Allah, dia berzina, yalqa asama, dia akan mendapatkan balasan dosanya nanti. Wa yudha'af lahul 'adzabu, ya, yaumal qiyamah, dan akan dilipat gandakan baginya siksa di hari kiamat nanti. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia kekal di dalam neraka itu dalam keadaan terhina. Illa man taba wa amana, kecuali dia pernah menyembah selain Allah, dia pernah membunuh orang, dia pernah berzina, kemudian setelah tobat. Ya, lain lagi masalahnya. Illa man taba, kecuali orang yang bertobat, wa amana, dan beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Orang yang ketika sedang berzina itu, orang itu tidak beriman. Ketika sedang berlangsung ya perbuatan itu, dia tidak beriman. Karena kalau dia beriman, dia percaya pada Allah, dia tidak akan lakukan. Kenapa? Allah Maha melihat. Jadi berarti ketika dia sedang melakukan, imannya tidak ada. Nauzubillah min dzalik. Kalau pas lagi melakukan itu dicabut ruhnya oleh malaikat Israil, berarti mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dikatakan orang yang melakukan perzinahan ketika dia sedang melakukannya itu, dia tidak beriman. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muqimu 'ala zina ka'abidi wasanin. Orang yang tidak berhenti, orang yang terus-menerus, orang yang langgeng terhadap perbuatan zina, itu bagaikan penyembah berhala. Penyembah berhala itu dosa. Maka orang yang terus berzina juga seperti itu, ya dosanya, masya Allah. Sekali berbuat saja sudah berdosa, apalagi berulang kali. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna zunata ya'tuna tashta'ilu furujuhum nar. Sesungguhnya para pelaku zina, mereka nanti akan datang di hari kiamat, tashta'ilu furujuhum, kemaluan mereka itu menyala. Naron, nyalanya apa? Nyalanya bukan kayak begini terang, tapi apa? Api. Jadi maaf, di kemaluan mereka itu api berkobar-kobar. Kenapa? Itu tanda bahwa di dunia dia adalah az-zuna, ya, pelaku zina. Jadi ditandai. Jadi kita nanti bisa tebak nih orang apa, di dunia bagaimana, segala macamnya tuh, ya kan? Nah, ada orang yang menghadap Allah SWT, tidak ada secuil daging pun di mukanya. Oh, berarti orang ini di dunia cuma minta-minta, nggak pernah ada rasa malu, maka di sana nggak ada daging di mukanya. Nah, lagi seperti ini, malu ada berkobar-kobar api, berarti di dunia dia pernah melakukan perbuatan zina. Ayatuna yaumal qiyamah, artinya nanti mereka datang di hari kiamat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzur ilaihim wa lahum 'adzabun alimun. Ada 3 kelompok manusia nanti di hari kiamat, Allah tidak ajak bicara mereka. Kita kalau di rumah nggak pernah ditanya orang tua, jangan pikiran, gue sih asik tanya kemana juga, nggak dimarahin. Padahal tuh orang tua udah kesel banget udah begitu, dan udah segan ngomong mana, ya. Jadi kalau kita ditanya orang tua kita harus koreksi diri, ada apa nih? Oh, orang tua nggak pernah nanya saya, diam aja. Nah, kalau nanti hari kiamat Allah nggak ajak ngomong kita, kayak apa tuh? Ya, perasaan kita. Jadi nanti hari kiamat ada 3 kelompok yang Allah tidak bicara pada mereka.
Wala yuzakihim, dan Allah tidak sucikan mereka. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak pandang mereka. Walahum adzabun alim, justru mereka mendapatkan azab yang pedih. Siapa? Yang satu syaikhun zanin, yang muda aja berzina jelek dosa. Ini syaikhun lagi, tua bangka yang berzina. Udah tua bangka, udah tua pakai bangka lagi. Ya, udah gak senang apa-apa yang berzina. Ya, satu. Yang kedua, wa malikun kadzabun, pemimpin yang dusta, yang bohong. Raja yang bohongin rakyat. Ya. Siapa tuh ya? Tebak aja dah. Waktu lagi kampanye gimana, pas udah jadi bagaimana? Ya, ente lagi berulang lagi tuh. Dulu ente kan waktu sebelum jadi, jadinya begini-begini. Sekarang mana jadinya? Itu pemimpin. Jadi Malik itu warnanya pemimpin. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, wa'ailun mustakbirin, orang miskin yang sombong. Ya udah miskin sombong lagi, yang kaya di sombong jelek. Ya, ada yang bilang biar miskin asal sombong, masya Allah kan main itu ya orang ya. Biar miskin asal sombong katanya. Ya kita jangankan yang miskin, yang kaya agak pantas sombong. Kenapa? Karena sombong itu adalah pakaian Allah. Jadi hanya Allah yang pantas. Ya manusia yang memang tidak pantas untuk sombong. Insya Allah kita lanjutkan. Waqala alaihissalam. Baik para jamaah, kita baca Fatihah dan harapan memohon Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang-orang yang mengamalkan seperti ini. Dan mudah-mudahan orang tua kita, saudara kita sudah meninggal dunia, dimaafkan di masa yang baik oleh Allah. Yang daripada sakit, disehatkan dadanya. Suara belum ya. Jangan dia dioperasi kalau bersalah. Allah SWT memberikan kesehatan yang benar-benar membuat diri bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang itu kita sedang belajar menjaga Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta